menyaksikan tiup lilin dan juga potong kue. Sorry, ada yang bawa korek. Yang bawa korek. Oke, anyone of you please, thank you. Oke, mari kita sama-sama saksikan tiup lilin dan juga potong kue di ulang tahun khas yang ke-11. Yeay, sama-sama yuk kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan ditiup, Hans. 1, 2, 3. Yeay! Oke, karena lilinnya sudah ditiup, mari kita nyanyikan potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan yang meriah untuk Hans Braga. Oke Hans, tadi kan kuenya sudah dipotong. Kira-kira potongan pertama mau dikasih buat siapa? Buat siapa? Mami atau Dedi? Ayo pusing dia milihnya. Oke, maminya yang dikasih ya. Oke, boleh piring satu lagi buat nanti. Oke, boleh dong dikasih ke maminya secara simbolis sambil bilang terima kasih ke mami ya. Ya Allah. Boleh satu lagi, Hans? Buat papi. Oh, buat Dedi, buat Dedi. Kalau tadi buat maminya, sekarang buat Dedi ya. Udah, taruh. Oke, boleh? Hans Braga kasih ke Dedinya, boleh difoto juga. Sambil ucapin terima kasih dong ke Dedi. Oke, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Hans Braga. Baik. Oke. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang juga rekan-rekan media yang sudah hadir di acara ulang tahun Hans Braga yang ke-11 dan juga menjadi hari sekaligus menjadi hari launching single lagunya Hans Braga bersama Sandrika. Ya, jadi saya Padim mewakili dari Alfa Primero manajemen. Waktu itu pertama ketemu Hans Braga dan Sandrika. Kalau Sandrika memang beberapa kali sudah memiliki single album bersama Alfa Primero. Lalu waktu itu Sandrika memiliki beberapa project bersama dengan Hans Braga di salah satu series Magic 5 ya, kalau nggak salah ya, Magic 5. Nah, ketika itu saya diperkenalkanlah oleh Sandrika ke Hans Braga dan juga keluarga dari Hans Braga. Nah, sejak saat itu mereka kepikir untuk wah gimana kalau kita ada proyek kolaborasi. Nah, seperti sebelum-sebelumnya Alfa Primero memang sekarang ini sedang fokus di penggarapan single-single album atau lagu-lagu yang bertemakan anak Indonesia, lagu anak Indonesia yang bertemakan juga ciri atau nilai-nilai dari anak Indonesia. Nah, ketika itu wah bagus banget nih gitu ya. Sandrika karakternya kuat, juga kegiatannya banyak, dan Hans Braga juga mempunyai karakter yang karakter sendiri yang kuat dan juga memiliki kesibukan yang luar biasa juga. Nah, ini kolaborasi apa ya saya bilang duet kolaborasi yang sangat keren banget ya, mencerminkan anak-anak Indonesia yang selalu aktif, kreatif, dan juga saling mendukung satu sama lain dengan bentuk kolaborasi. Nah, ini saya pikir penting gitu ya. Nah, saat itu muncullah ide untuk
bikin duet kolaborasi antara Hans Braga dan juga Sandrika. Seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Kami dalam beberapa proyek di Alfa Primero itu juga melibatkan pencipta lagu Baby Nur, ya, dari lagu-lagu sebelumnya, dan khusus untuk Hans Braga dan Sandrika juga diciptakanlah lagu oleh Baby Nur ya, judulnya Surprise ya. Surprise. Nah, mungkin mengapa tema lagu Surprise, lalu juga isi lirik lagu seperti apa, mungkin bisa langsung Kak Baby ya, bisa dijelaskan ya. Mungkin Mas Baby ceritain dong proses perjalanan bikin lagunya mungkin terkait tema Surprise ini kan. Ini kan bisa dibilang lagu anak-anak kan memang belakangan ini kan jarang dinikmati oleh kalangan anak muda, malah bahkan ya lebih ke banyak cinta-cintaan. Nah, ini mungkin proses perjalanan lagu ini seperti apa sih? Ya, jadi pertama kali itu aku mencoba melihat karakternya Hans Braga dan Sandrika. Mereka ini apa ya? Mereka tuh anak-anak yang cheerful, anak-anak yang periang gitu. Jadi kayaknya ini seru banget kalau bikin lagu yang menggambarkan image periangnya mereka gitu. Dan ini kan memang dunia anak itu dunia yang gembira ya gitu. Jadi akhirnya saya mencoba membayangkan membuat lagu yang upbeat atau temponya cepat gitu. Nah, setelah memutuskan kayaknya bakal bikin tempo yang upbeat, temanya apa ya yang kira-kira nih menggambarkan sebuah keceriaan. Oh, biasanya tuh ketika memberikan kejutan. Ketika seseorang memberikan kejutan itu suasananya tuh memang lagi suasana yang ceria, yang gembira gitu kan. Dan apa ya? Saya juga memikirkan ini bisa jadi angle nantinya untuk orang-orang yang lagi bikin konten tentang memberi kejutan kepada mungkin sahabatnya, mungkin keluarganya, mungkin kekasihnya atau apapun gitu. Sehingga temanya ini walaupun dinyanyikan sama anak-anak gitu kan, cuman temanya bisa dinikmati atau bisa bahkan digunakan bisa mewakili banyak orang gitu, lintas usia, nggak cuma anak-anak aja, siapapun bisa bikin konten dengan lagu Surprise ini ketika mereka mau bikin konten tentang memberi kejutan gitu. Jadi angle-nya tuh mulai dari lagu yang cheerful sesuai dengan karakternya Hans Braga dan Sandrika, terus kemudian juga memikirkan angle bahwa ini bisa dipakai untuk konten gitu. Nah, ada rencana nggak sih Mas, ibaratnya menambah satu lagi di lagu nanti ya, maksudnya next lagunya kayak mantan penyanyi cilik nih, kayak Jojo Sherman, kayak Tasya Kamila, kan itu kan juga mantan penyanyi cilik yang sebenarnya pada zamannya itu emang hype banget kan di zaman mereka. Ini ada nambah lagu lagi buat misalkan Hans Braga dan Sandrika tambah penyanyi mantan penyanyi. Amin. Ini karena kalau saya pribadi melihat ini kolaborasinya keren banget loh berdua nih. Kayaknya mudah-mudahan bisa lanjut di single berikutnya ya, di karya berikutnya. Kayak sayang aja kalau cuma satu nih karyanya nih. Gitu, kita langsung tembak aja ya. Atau mau bikin mini album mungkin bisa jadi. Iya, justru kalau kalau memang kan kalau untuk industri musik digital zaman sekarang memang kita harus orientasinya itu justru harus minimal mini album. Karena ketika kita buka digital streaming platform misalnya Spotify, kalau cuma satu lagu kan saya sayang gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa lagu tuh langsung bisa ada pilihan-pilihannya tuh. Oh, ini tentang Surprise, ini ada tema apa lagi nih? Biasanya gitu, nanti begitu orang masuk ke dalam satu akun playlist lagu ya, misalnya playlistnya Sandrika dan Braga masih baru satu nih, tapi kalau misalnya ada beberapa tuh ketika orang datang ke sana karena pengen dengerin Surprise, tapi tiba-tiba ada lagu-lagu lain, mereka tuh bisa langsung nyoba denger juga gitu lagu-lagu yang lainnya. Memang sekarang industri musik tuh karena semua sudah digital, akhirnya kita balik lagi tuh orientasi ke minimal tuh sebenarnya mini album gitu. Jadi kalau cuma satu lagu, ya mudah-mudahan nanti bisa ada next song. Amin. Kita mungkin Hans Braga solo, terus nanti atau mungkin collab lagi sama saya. Tapi kalau untuk yang collab ini,
saya pribadi sih apa namanya senang sama hasil akhirnya, sehingga kayaknya sayang nih kalau misalnya nggak ada lagi nih collab-nya gitu. Kalau bisa diterusin. Nah, ada proses berapa lama sih untuk bisa menyelesaikan lagu dan memahami karakter mereka berdua itu seperti apa nih untuk bisa improvisasi dengan lagunya ini? Nah, jadi gini, waktu itu pertama kali dikenalin sama Hans Braga sama Sandrika itu, waktu itu saya kebetulan juga lagi manggung tuh 3 komposer tuh, saya ingat banget. Terus mereka nonton saya perform, pertama kali dia tuh langsung memang mereka ini karakternya ya karakter yang riang gitu. Nah disitu saya langsung kayaknya harus bikin lagu yang memang riang. Terus kemudian kalau prosesnya sendiri, alhamdulillah waktu itu prosesnya cepet ya, lumayan cepet sih. Jadi saya cuma kasih beberapa opsi lagu, tapi termasuk surprise ya. Surprise kan lagu utamanya, terus ada supaya ada pilihan lain, jadi coba dipilih-pilih gitu kan. Nah ternyata memang nggak kemana-mana tuh, tetap memilih yang surprise. Terus kemudian masuk ke sesi aransemen, produksi musik, itu juga prosesnya juga nggak terlalu lama, mungkin semingguan kali ya. Kalau musik sih cepet sih. Dan juga kan saya juga diminta nih sama Pak Produser nih, Mas Fadim, karena kan Braga ini mau ulang tahun gitu kan, bisa nggak sih kira-kira kalau misalnya kemarin sebelum ulang tahun dia gitu kan, oh bisa, tenang, jadi cepet tuh prosesnya memang lancar. Dan yang serunya itu pas take vokal. Nah pas take vokal ini, wah Braga nih sebenarnya kan ada sedikit, mungkin baru pertama kali kan, jadi agak nervous-nervousnya gitu kan. Tapi ternyata begitu masuk, ternyata hasilnya asik kok. Asik kata. Pas ngomong surprise langsung. Jadi ternyata pas udah langsung ketemu mic-nya, langsung rekaman, mengalir begitu aja ya. Iya dong, keren. Gitu. Mas Bambi sebagai pencipta lagu sendiri melihat karakter orangnya nggak sih Mas kalau pengen menciptakan lagu atau membuat lagu pada orang tersebut? Iya, harusnya memang biasanya sih seperti itu. Tapi karena ini kan biasanya kalau anak-anak itu dia lagu-lagunya itu kan memang harus yang ringan-ringan, sehingga bisa diadaptasi sama berbagai macam karakter sebenarnya, karakter vokal. Kalau anak-anak ya, kalau nanti kita bicara musik yang agak major sedikit, musik remaja, memang kita harus lihat udah mulai dari kemampuan vokal dan lain-lain. Tapi kalau anak-anak itu yang penting lagunya sederhana, lagunya gampang dinyanyiin, gampang diingat, dan bisa dinyanyiin bareng-bareng. Tapi melihat anak-anak zaman sekarang ini kan banyak banget lagu cinta-cintaan ya. Mungkin sebagai komposer sendiri sedih nggak sih melihat banyak anak-anak muda sekarang malah dengarnya lebih banyak lagu-lagu cinta-cinta yang remaja gitu? Iya, justru itu dia. Saya senang sekali sih bisa berkesempatan nih bekerja sama Pak Primero. Karena Pak Primero ini punya visi ya. Ini mengembalikan dunia anak kepada mengembalikan lagu anak tepat ke dalam dunia anak lagi, gitu. Karena lagu anak ini rata-rata kan anak-anaknya dengerin lagu kakaknya, lagu orang tuanya gitu. Nah, Pak Primero ini kemudian ngajak saya, yuk kita bikin lagu-lagu anak, kita kembaliin lagi tuh dunia anak, gitu. Lagu-lagu anak di dalam dunianya sendiri, di dalam dunianya lagi. Dan aku langsung excited, makanya setiap proyek-proyek Pak Primero selalu aku support. Terus kemudian ya seperti lagu surprise ini kan benar-benar nggak ada cinta-cintaan, tapi temanya bisa lintas usia gitu. Walaupun yang nyanyi anak, tapi juga bisa dinyanyi sama kakak-kakaknya juga gitu. Malah jadi kebalikannya nih, biasanya yang anak-anak dengerin lagu kakaknya, sekarang kakaknya dengerin lagu anak-anak gitu. Pinginnya sih gitu, bisa lintas usia. Bang Bambi sendiri harapannya ke depan nih untuk para anak-anak generasi Gen Z nih seperti apa Bang untuk masalah hal menyanyikan lagu-lagu seperti itu Bang? Ya, harapannya ya pasti gini, harapannya pertama lagu anak itu bisa punya punya opportunity yang sama seperti kakak-kakaknya juga. Jadi industri lagu anak punya opportunity yang sama dengan kakak-kakaknya. Misalnya
banyak panggung-panggung untuk anak-anak, terus kemudian juga banyak media-media yang mensupport lagu-lagu anak. Sebenarnya sih harapannya seperti itu. Tapi secara teknis memang anak-anak punya segmen sendiri, terus mereka juga punya supporting system sendiri, punya environment sendiri, dan ini yang selalu kita coba untuk masuk ke dalam sana. Alpha Primero juga sudah terus menerus produksi ya gitu, produksi lagu anak terus, karena semakin banyak nanti karya-karya lagu anak, berarti semakin banyak semakin menggeliat industri lagu anak. Mungkin Pak Primero bisa dijelaskan kenapa fokus nih untuk lagu ke anak itu, apalagi kan untuk apa gitu, maksudnya alasan tersendiri dari Mas? Ya, Alpha Primero ini sebenarnya mulai menggarap atau produksi lagu-lagu yang bertemakan anak Indonesia ini ketika 2020, ketika COVID. Nah, ketika itu kami mulai peduli, kasihan nih anak-anak kok pada WFH semuanya, nggak ke sekolah, nggak ke tempat les gitu kan. Mereka ingin mengembangkan bakat seperti apa. Nah, ketika itulah muncul ide untuk memproduksi lagu-lagu yang bertemakan untuk anak-anak Indonesia supaya bisa luas diperdengarkan untuk anak-anak Indonesia, seperti itu. Nah, itu kenapanya. Nah, kalau tadi saya boleh tambahkan sedikit ya soal produksi Sandrika dan Braga ini. Sebenarnya Sandrika kan sudah beberapa kali punya teman kolaborasi sebelumnya. Nah, untuk Braga ini pertama kali. Nah, memang yang challenging, yang cukup menantang itu ketika proses rekaman itu adalah menjaga mood. Seperti tadi Kak Bemi bilang, kalau remaja hingga dewasa kan memang sudah melihat teknik vokal dan lain-lain gitu ya. Kalau anak-anak itu yang paling penting adalah moodnya mereka. Nah, ini nggak gampang sebenarnya. Nah, dengan Braga ini, Sandrika, Kans Braga dan Sandrika ini kok kita lihat matching banget gitu ya. Sama-sama jahil gitu kan, sama-sama iseng. Terus kita rekaman waktu itu sampai jam berapa inget ya? Sampai jam 1 pagi. Ya kan? Iya. Sampai jam 11 malam makannya. Sisanya tuh iseng rekaman gitu ya. Dan mereka meskipun sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi itu kok mereka masih saling support, makin riang, semakin malam semakin riang. Itu nggak sembarang kolaborasi bisa seperti itu. Nah, itu jadi bisa kolaborasi sama siapa aja, tapi sebenarnya jodoh-jodohan. Seperti lagunya Kak Baby, jodoh pasti bertemu. Gitu ya. Ya kan? Pas banget ya waktu itu nonton 3 komposer itu nyanyinya paling keras ya berdua. ya, canda. Nah, seperti itu, Mas. Nah, lagi-lagi sebenarnya lagu anak Indonesia itu sebenarnya banyak. Ya, banyak. Cuma kami cukup concern terhadap fasilitasi. Jadi mungkin selain anak-anak juga mungkin kita endorse untuk para orang tuanya juga selalu memperdengarkan lagu anak kepada anak-anaknya, seperti itu. Lagu anak banyak, tapi mereka kurang banyak mendengarkannya. Jadi kita kalah banyak sama lagu-lagu yang memang yang viral gitu ya, lewat di TikTok, di Instagram dan lain-lain, itu kalah banyak dengan yang memperdengarkan lagu anak-anak. Sebenarnya itu. Nah, posisi Alpha Primero sebagai recording company dan manajemen ini adalah perannya memfasilitasi. Kami fasilitator untuk menambah seringnya diperdengarkan lagu anak Indonesia. Nah, saya yakin Kans Braga, Sandrika itu cukup aktif ya. Kita lihat juga cukup aktif di sosial medianya, yang penting digital. Itu zaman sekarang ini banget ya, penting ya. Jadi sambil ngedance bisa bikin pakai back soundnya surprise, terus bikin challenge buat teman-temannya, dan segala acara juga bisa dipakai. Itu pentingnya tadi Kak Baby bilang kita buat lagu yang cukup universal ya, yang bisa dinyanyikan lintas usia sampai orang tuanya pun bisa. Seperti itu. Promo terakhir mungkin. Promo mungkin. Surprise. Promo.